Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan kebijakan pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2021. Di mana pada tahun 2021 ini Bapak Ibu sekalian PPG dilaksanakan secara daring full dengan menggunakan sistem LMS ya, atau biasa dikenal dengan Learning Management System, di mana Bapak Ibu sekalian nanti akan belajar secara asinkronus dan asinkronus pada sistem itu. Sinkronus itu artinya Bapak Ibu sekalian nanti akan belajar secara tatap muka melalui Google Meet atau web meeting bersama dengan fasilitatornya. Lalu kemudian asinkronus itu artinya Bapak Ibu sekalian akan belajar secara tidak langsung, dalam artian bahwa tidak bertatap muka ya, tetapi bisa melalui chat yang sudah disiapkan di LMS Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses LMS ya, Bapak Ibu sekalian itu masuk pada akun SIM PKB ya, bisa dengan ini menggunakan, bisa dicatat ini Bapak Ibu sekalian, link untuk mengakses ke sana, https://ppg.kemendikbud.go.id. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu memasukkan, saya contohkan begini Bapak Ibu sekalian, ya, klik login di sini, ya. Lalu kemudian nanti memasukkan akun SIM PKB-nya masing-masing ya, akun SIM PKB-nya. Ya, di sini Bapak Ibu akan jangan masuk dengan menggunakan akun Simpatika ya, kalau ada Simpatikanya, tapi masuk dengan akun SIM PKB masing-masing. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, disinilah kita Bapak Ibu akan belajar nanti. Ya, nanti akan ada pendahuluan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif dan praktik pembelajaran. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang harus Bapak Ibu lalui sampai pada nanti yang namanya UKM PPG atau uji kinerja mahasiswa. Tetapi sebelum saya ya, kita lewatkan dulu Bu Cinto ini. Gimana Bu Cinto, sudah selesai? Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang mengikuti ini ya, ini tahapan yang Bapak Ibu lakukan ya. Atau saya tampilkan dulu tahapan. Ya, ini tahapan penyelenggaraan program PPG Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah diberikan waktu untuk belajar secara mandiri ya, modul pendalaman materi. Di sana ada LK Bapak Ibu yang harus dikerjakan. Lalu kemudian hari ini Bapak Ibu kita masuk pada posisi orientasi akademik, yang kemudian besok akan dilanjutkan dengan pendalaman materi selama 5 SKS. Ya, di sini Bapak Ibu nanti akan mempelajari kembali modul-modul yang sudah dipelajari secara mandiri. Ya, akan mendiskusikan materi-materi yang sulit dipahami di modul di modul ini. Silakan nanti didiskusikan bersama dengan dosen pembimbingnya masing-masing atau fasilitatornya masing-masing, termasuk materi yang menurut Ibu mengalami miskonsepsi. Nah, di dalam sistem akan ada panduannya apa saja harus dikerjakan. Nah, ini yang kita kerjakan Bapak Ibu selama kurang lebih 10 hari di modul di pendalaman materi. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk pada pengembangan perangkat pembelajaran, itu kurang lebih 3 SKS Bapak Ibu sekalian. Di sana Bapak Ibu akan membuat dengan apa yang benar dengan cara yang benar. Ya, ini ada uji komprehensif. Di sini nanti Bapak Ibu akan diuji oleh 2 tim penguji. Apakah Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap PPL atau tidak? Ya, setelah dinyatakan lanjut, bisa lanjut, Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan PPL di sekolah asal masing-masing. Ya, di sekolah asal masing-masing. Ini durasinya kurang lebih 31 hari efektif. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Janus selaku tim akademik. Lalu kemudian setelah selesai itu Bapak Ibu akan mengikuti uji kinerja. Itu uji kinerja di sekolahnya juga masing-masing. Lalu kemudian ada UP,
UP-nya ini untuk angkatan 1 dan 2 itu berbasis domisili, atau nanti angkatan 4 apakah masih berbasis domisili atau tidak. Nah, inilah rangkaian ketika Bapak Ibu lulus UKM PPG, maka Bapak Ibu dinyatakan sebagai guru profesional dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK Palangkaraya nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai tahapan penyelenggaraan program PPG Bapak Ibu sekalian di LMS. Lalu kemudian alur pembelajaran online-nya Bapak Ibu tadi sudah jelaskan bahwa mulai dari belajar mandiri, pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif dan PPL di sekolah. Ini alurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian seperti apa kemudian di dalam sistem, ya, mulai dari pendahuluan, ya, kemudian pendalaman materi, pengembangan perancangan pembelajaran, uji komprehensif dan praktik pembelajaran. Bapak Ibu untuk rangkaian materi ini tidak boleh Bapak Ibu misalnya saya sudah pendalaman materi langsung mau uji komprehensif tanpa melewati ini, itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian karena ini secara bertahap sudah ada restriknya masing-masing Bapak Ibu sekalian sehingga itu saling berkaitan Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh secara langsung misalnya belum selesai perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu sudah mau langsung ke praktik pembelajaran, itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam LMS, ketika Bapak Ibu membuka, misalnya mengklik pendalaman materi, maka akan muncul menu seperti ini, ya, analisis bahan ajar, penyusunan materi ajar, pedagogik dan review materi ajar. Ini semua harus kita pelajari, harus kita buka Bapak Ibu sekalian. Nanti di ujungnya ada centang biru, baru bisa kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Nah, di setiap kegiatan ini juga ada panduan, ada petunjuk yang harus Bapak Ibu baca. Ya, di sini seperti ini. Mata kuliah pendalaman materi pedagogik ini bidang studi dilakukan secara daring. Ini silahkan dibaca setiap petunjuknya Bapak Ibu sekalian, karena itulah yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengerti atau memahami alur dari pembelajaran di LMS ini. Jangan belum membaca sudah bertanya ke admin, ya. Belum membaca bahkan mungkin belum membuka baru membaca WA dari teman-temannya sudah banyak bertanya di adminnya masing-masing, itu akan sangat merepotkan admin Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon Bapak Ibu dibaca dulu petunjuknya, ketika ada petunjuk yang tidak dipahami baru ditanyakan di admin kelasnya nanti. Misalnya gini Bapak Ibu ya, untuk pendalaman materi ya, di situ ada 6 modul ya, ada 6 modul. Ya, taruh misalnya kita buka modul 1 itu isinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi ya, tidak ada lagi materi di dalam modul itu kecuali suplemen yang ada yaitu materi HOTS. Ya, untuk materi modul 1, contoh misalnya untuk PGSD, materi modul 1 itu bahasa Indonesia. Itu di dalam sini tidak ada lagi materi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu sudah diajarkan, Bapak Ibu sudah mempelajarinya di secara mandiri. Ya, apa yang ada dalam sini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bahan apa, LK yang harus dikerjakan sesuai dengan isi di modul 1. Ya, nah, itu ada LK-nya di sini itu dikerjakan, lalu kemudian berdiskusi. Tetapi sebelum mengerjakan LK biasanya pagi-pagi, ya, di setiap fasilitator itu meminta ada pertemuan tatap muka. Itu yang tadi disebut dengan sinkronus Bapak Ibu ya. Ya, sinkronus. Lalu kemudian nanti setelah tatap muka berlangsung menjelaskan apa yang harus dikerjakan hari ini, Bapak Ibu akan mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, lalu kemudian mengunggah sesuai dengan waktu, lalu kemudian nanti di akhir biasanya ada presentasi dan penguatan terkait dengan materi yang ada di LMS itu. Apakah boleh Bapak Ibu sekalian hari ini modul 1, besok mau saya kerjakan tugasnya? Ya boleh saja, tetapi Bapak Ibu terlambat dan itu tidak dihitung ya, dianggap terlambat, tidak bisa mengikuti pelajaran kedua. Kalau semua tugas di modul 1 tidak selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke modul 2. Sehingga Bapak Ibu sekalian diusahakan ya, pada hari H ya, kalau misalnya ada 10 tugas di modul 1 itu semuanya dikerjakan, diselesaikan sebelum jam 12 malam. Karena begitu sudah jam 12 malam itu terhitung terlambat dan Bapak Ibu tidak bisa mengakses lagi untuk modul berikutnya. Gitu. Ini harus menjadi ketertiban Bapak Ibu sekalian, dan biasanya fasilitator memberi waktu bahwa untuk tugas hari ini dikumpul jam sekian, paling lambat jam sekian. Jangan menunggu jam 12 malam karena pasti tidak ada waktu bagi fasilitator untuk mengoreksi tugas Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon nanti pada saat kegiatan
sekali lagi saya sampaikan bahwa mohon dibaca betul petunjuk di setiap kegiatan itu, karena di situ sangat jelas semua petunjuknya Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sedikit bertanya lagi sama admin kelasnya, ya. Ini kenapa? Padahal ternyata gurunya belum baca petunjuk, ya. Nah, kegiatan ini berulang Bapak Ibu sekalian, seperti ini modelnya. Kegiatan ini berulang sampai pada modul ke-6 itu berulang seperti ini modelnya. Jadi jangan berharap Bapak Ibu ada materi. Adapun ketika fasilitator memberikan materi itu boleh-boleh saja. Mungkin fasilitator sudah menyiapkan PPT bahan tayang untuk kemudian disampaikan kepada peserta terkait dengan modul yang diampu, itu boleh-boleh saja. Jadi peserta tidak usah menyampaikan bahwa tidak boleh menyampaikan materi di sini. Kita hanya berdiskusi ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena itu Pak, gambarnya tidak terlihat Pak. Ya. Mohon izin Pak, gambarnya tidak terlihat di sini Pak. Yang lain Bapak Ibu? Terlihat. Bisa Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Terlihat jelas Pak. Jelas. Tapi mungkin Terlihat jelas. Hanya terlalu kecil itu Bapak Ibu. Terlihat jelas. sinyal Pak, itu sinyal Pak. Ini Bapak Ibu nanti bisa dibuka masing-masing ya di SIM PKB-nya. Di ininya melalui link yang tadi saya bagikan itu, saya perlihatkan. Ya. Ini berulang Bapak Ibu sekalian sampai pada kegiatan modul 6. Lalu kemudian setelah selesai semua itu, Bapak Ibu jangan lupa untuk setiap hari itu mengerjakan tes sumatif. Tes sumatif ini sebenarnya sudah dikerjakan juga di modul, ya. Silakan diulangi, tetapi jangan dicontek lagi untuk melatih Bapak Ibu mengingat soal-soal ya, mengingat soal-soal yang ada di tes sumatif di modul. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah selesai di modul 6, ya, nanti akan ada modul pedagogik itu selama kurang lebih 4 hari kalau tidak salah ya, kemudian menyusun bahan ajar. Setelah selesai itu Bapak Ibu masuk di perencanaan pembelajaran. Di kegiatan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, apa yang dilakukan secara garis besar ada 5 ya. Mulai dari identifikasi masalah dan rencana aksi, penyusunan perangkat pembelajaran, peer teaching, refleksi dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh masing-masing fasilitator. Untuk setiap kelas itu biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, satu kelompok mungkin 10 orang atau 12 orang. Lalu kemudian dibimbing oleh satu fasilitator dan satu guru pamong untuk peer teaching-nya nanti. Nah, di sini Bapak Ibu akan membuat 3 dokumen perangkat nanti yang akan dihasilkan. Ya, dokumen perangkat apa saja itu mulai dari RPP-nya, bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya dan instrumen penilaian. Nah, untuk 3 KD ya, 3 KD sehingga nanti ada 3 produk yang dihasilkan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam sini juga ada petunjuknya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa lanjut manakala di sini di dalam LMS-nya Bapak Ibu itu sudah ada tanda seperti ini. Kalau belum centang itu berarti Bapak Ibu belum mengakses ya. Dan Bapak Ibu keluar masuk LMS itu tercatat ya. Tercatat oleh sistem bahwa si A ini masuk jam berapa, berhenti jam berapa. Masuk lagi jam berapa, berhenti lagi jam berapa, itu tercatat semua berapa kali Bapak Ibu mengakses dan berapa menit Bapak Ibu mengakses dalam 1 hari. Apa saja yang Bapak Ibu buka, ya apakah ini Bapak atau Ibu guru ini hanya membuka seperti ini tanpa membaca yang lain, nah itu juga akan terbaca oleh sistem. Nah itu saya kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan perencanaan pembelajaran. Lalu kemudian berikutnya uji komprehensif. Nah, untuk uji komprehensif ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan diuji berdasarkan dari pengetahuan ya. Pengetahuannya yang terkait dengan pengembangan perangkat dan materi konten yang akan diajarkan. Ini dilakukan selama 2 hari Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi biasanya 1 orang itu 1 hari. Ya, 1 orang 4 orang dalam 1 hari yang diuji secara bergiliran Bapak Ibu sekalian oleh 2 tim penguji. Ya. Lalu kemudian setelah dinyatakan lulus di sini berhasil, Bapak Ibu masuk ke praktik pembelajaran. Ya, untuk kegiatan praktik pembelajaran Bapak Ibu sekalian juga sebenarnya ada 3 kegiatan inti ya. Mulai dari pendahuluan, penerapan, kemudian penutup. Ya, ini juga dilaksanakan secara siklus 3 siklus. 10 hari pertama untuk perangkat pertama, 10 hari kedua untuk perangkat kedua, dan 10 hari ketiga untuk perangkat ketiga. Nah, lalu kemudian 1 hari untuk refleksi dan penutup Bapak Ibu sekalian dan sekaligus menyusun laporan
singkat terkait dengan pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing. Nah, itu saya kira Bapak Ibu terkait dengan sistem pembelajaran kita di LMS. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian semuanya sudah bisa mengakses LMS-nya supaya besok pagi Bapak Ibu bisa belajar dengan baik di orientasi pembelajaran, dan insya Allah besok pagi Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan lagi atau tambahan arahan secara detail pada materi orientasi pembelajaran, ya. Itu besok fasilitator akan menjelaskan secara detail apa yang Bapak Ibu harus lakukan, dan untuk hari ini saya akan memberikan gambaran secara umum saja. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said. Mohon info apakah LMS sudah bisa diakses hari ini oleh peserta atau belum? Belum bisa dibuka, Pak. Belum ya, oke. Tunggu saja itu ya. Ya, karena nanti itu terpusat di Jakarta yang akan memberikan kesempatan apakah sudah atau belum. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ya. Silakan walaupun waktunya singkat ya oleh Pak Sakman, mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa dibuka Bapak Ibu bisa mencoba mengaksesnya. Yang penting bisa masuk dulu ke SIM TKB-nya, kalau sudah bisa masuk ya kemudian bisa mengaksesnya. Cuman itu saat ini sepertinya belum bisa diakses. Mudah-mudahan nanti sore misalnya sudah bisa diakses. Ini sudah bisa, Pak. Ada yang sudah bisa ya? Iya, Pak. Sudah bisa ya? Bagus. Halaman materi. Yang hadir juga admin kelas, mohon izin saya sebetulnya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Sakman baru saja. Nanti sambil Bapak Ibu klik-klik itu tadi. Nah, ini materi akademisnya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Sakman tadi semuanya ada di materi akademik ini, Ibu Bapak. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa akses sendiri, akan tetapi Bapak Ibu saya persilahkan juga untuk sambil praktek, boleh, nanti juga akan dibuka sedikit-sedikit, tetapi akan lebih detail, tadi seperti disampaikan oleh Pak Sakman, besok di hari pertama itu Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan yang sangat detail dari fasilitator yang mengampu pada besok, yang biasanya nanti akan diinformasikan kegiatannya mulai 7.30 atau 8. Bagi teman-teman yang di Indonesia bagian timur tentu jam 7.30 itu sudah pukul 9.30. Jadi yang bagian tengah sudah pukul 8.30. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi rekornya pukul berapa. Dan besok akan disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator yang bertugas pada hari pertama di orientasi kegiatan pembelajaran. Nah, barangkali tidak panjang-panjang pengantarnya, ini saya langsung aja Bapak Ibu. Materinya adalah mekanisme PPG dalam jabatan, mekanisme PPG dalam jabatan 2000. Nah, jadi ini apa? Tapi nepon Joy. Materi akademis ini sebetulnya sudah secara teknis di sistem ada itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sakman, Ibu Bapak. Jadi oleh yang kami sampaikan biar Bapak Ibu juga mempersiapkan diri baik secara fisik maupun lainnya, supaya Bapak Ibu nanti sampai pada yang 9 ini, maksudnya supaya ada kesiapan, terutama menjaga kesehatan, jika ada libur ya libur, jika perlu istirahat ya istirahat, seperti itu maksudnya.
karena kegiatannya Bapak Ibu cukup banyak, dan tadi tahapan PPG sudah dimulai hari ini, yaitu orientasi akademik, orientasi pendidikan, dan tahapan yang ada di sistem LMS itu mulai dari pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, PPL, dan UKM PPG. Tapi saya ini belum bertanya apakah layar ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ya? Bisa. Jelas Bapak. Bisa, Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas. Terima kasih. Ya, jadi materi Jelas, ini Jelas Pak. makanya kalau menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan itu bisa nggak bareng-bareng kalau di daring ini, Bapak Ibu. Ternyata ya karena jaraknya jauh, ada yang jauh dari kami, tentu baru beberapa saat Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Ya, ini sesuai dengan outline ini Bapak Ibu kami sampaikan nanti ini secara garis besar, secara umum seperti yang disampaikan oleh Pak Saman dari sisi teknis tadi. Jadi outline-nya seperti ini Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Edi dalam pengantar, baik di pembukaan maupun kebijakan. Alhamdulillah yang sebelumnya kita hanya mendapatkan 3 angkatan, akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi panitia pusat barangkali dipandang LPTK kita, Universitas Palangkaraya, FKIP maksud saya, diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kembali PPG Daljab Angkatan 4 dan diberikan kepercayaan lebih banyak bidang studi. Dan kemudian ini timeline-nya Bapak Ibu, meskipun kecil-kecil tulisannya, tapi saya harap Bapak Ibu bisa membaca ini. Jadi hari ini itu orientasi mahasiswa tanggal 13. Jadi timeline-nya ini mungkin Bapak Ibu bisa screenshot ya juga boleh, atau nanti mencari referensi di luar juga boleh. Nah, mulai besok Bapak Ibu sampai tanggal 28 itu pendalaman materi, lanjut tanpa istirahat Bapak Ibu, kemudian perancangan pembelajaran yang akan menghabiskan waktu selama 14 hari, meskipun ini nanti SKS-nya lebih sedikit. Ini yang paling banyak, nanti akan ada di bagian bawah. Terus kemudian sebelum memasuki PPL, Ibu Bapak akan dilihat kecukupan kompetensi Bapak Ibu untuk PPL melalui uji komprehensif. Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sama. Nah, setelah selesai PPL selama 31 hari tadi juga sudah disampaikan, baru Bapak Ibu memasuki tahap UKM PPG yang terdiri dari 2, yaitu UKIN dan UP. Nah, UP-nya tadi di awal-awal sudah disampaikan oleh Prof. Edi, kita akan berakhir pada 12 Desember. Dan timeline ini tidak bisa digeser-geser Bapak Ibu, yang menggeser nanti jika ada perubahan, dan itu tidak kita harapkan, itu adalah panitia nasional. Sama seperti di angkatan sebelumnya, sekarang sudah selesai, dan baru selesai UP, itu di angkatan kedua Bapak Ibu. Yang disampaikan tadi berbasis domisili. Jadi 1-2 berbasis domisili, yang belum ada berita adalah angkatan 3 dan 4 Bapak Ibu. Nah, kurikulum program PPG dalam jabatan itu seperti ini Bapak Ibu. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah membaca sebelumnya, karena Bapak Ibu begitu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4. Saya kira sebenarnya yang dituju kita itu luar biasa, ini tadi juga sudah
sampaikan. Nah, tertuang dalam capaian pembelajaran Bapak Ibu masing-masing bidang studi. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah tahu persis bahwa goalnya itu adalah CP1 sampai CP7. Nah, CP1 sampai CP7 ini nanti kalau dibaca malah lama banget. Jadi mulai dari Bapak Ibu harus mampu melaksanakan tugas profesi. Nah, ini dilihat nanti Bapak Ibu ketika UKM PBG itu Bapak Ibu itu kalau mengajar seperti apa, meskipun tentu dalam kurun waktu berapa bulan tidak bisa dirubah drastis gaya Bapak Ibu mengajar. Akan tetapi ini saya ambil contoh satu kata Halo Bapak Ibu, mohon mikrofonnya dimute ya. Halo, halo. Halo, mahasiswa, Bapak. mohon mikrofonnya di mute ya. Halo. Oke, lanjut aja. Terima kasih Pak Abu. Jadi mulai dari Bapak Ibu itu dilihat apakah dalam menjalankan tugas profesi itu dilakukan dengan seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul di penilaian uji kinerja gitu Bapak Ibu. Sampai dilihat apakah Bapak Ibu dalam menjalankan tugas profesi itu merupakan panggilan, ya, merupakan panggilan. Tadi disampaikan oleh Prof. Edi, jadi ini karena Bapak Ibu sudah ada di dalam, ya ini sebagai pilihan pertama. Mulai dari mempesona apa tidak Bapak Ibu dalam menjalankan tugas profesi ini dilihat. Berwibawa apa seperti apa, tegas, disiplin dan sebagainya nanti di UKM PPG ini muncul dalam instrumen Bapak Ibu, maksud saya instrumen penilaian Bapak Ibu. Jadi ini ada 7. Nah 7 ini secara ringkas sebetulnya ada di sini. Jadi arsitektur kompetensi sewa dan guru profesional itu ada di sini nih Bapak Ibu, ya di CP1 dan sampai CP7 tadi. Nah, nanti secara ringkas seperti ini, yaitu tugas profesi, dan nanti Bapak Ibu yang 7 khusus ini akan ada di UKM portofolio namanya. Khusus 1 saja. Tetapi yang lain itu 1 sampai 6 termasuk penguasaan teknologi, artinya menyusun rancangan pembelajaran terpadu TIPEK namanya, Bapak Ibu. Jadi penguasaan materi hot, advent material itu harus ada di Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di 5 ini, kemudian di 6 ini ya Bapak Ibu tidak begitu kelihatan. Oh, terampil dalam melaksanakan asesmen, baru pengembangan diri. Dan ini terlihat nanti kompetensi Bapak Ibu itu di 4 bidang besar ini, aspek besar ini, yaitu kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional. Yang tadi ada di CP1 sampai 7. Nah, struktur kurikulum kita, kami mengulangi kembali, sama seperti yang ada di sistem. Tadi Bapak Ibu sudah klik. Nah, ini yang pertama itu pendalaman materi, bidang studi, dan pedagogi. Terus kemudian yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran dan PRTJ. Nanti akan kita coba lihat Bapak Ibu. Terus kemudian baru praktek pengalaman lapangan. Dan ini dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian beban belajar Bapak Ibu itu diberikan bobot
SKS untuk pendalaman materi mata kuliah pertama itu 5 SKS. Bentuknya tutorial kuliah dan Bapak Ibu dosen nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu seperti yang disampaikan secara teknis oleh Pak Sakman. Terus kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Bentuk kegiatannya adalah perancangan pembelajaran. Dan ini beban belajarnya ada 3 SKS. Kegiatannya adalah seminar atau lokakan. Jadi nanti Bapak Ibu betul-betul akan bekerja dan menghasilkan produk. Di mata kuliah yang 2 ini, Bapak Ibu diminta untuk menyusun dokumen perangkat pembelajaran sebanyak 3 set. Nah, 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang salah satunya adalah harus daring. Nanti kalau Bapak Ibu bertanya, ketika PPL nanti padahal tempat Bapak Ibu tidak bisa daring, yang satu yang daring itu Bapak Ibu kembali modifikasi disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu. Dan itu beban belajarnya ada 4 di praktek pembelajaran. Kenapa nggak bisa? Nah, ini tadi yang disampaikan secara teknis oleh Pak Sakman. Jadi Bapak Ibu nanti akan bekerja di LMS itu yang ping-ping-ping ini, ketiga ini. Jadi di pendalaman materi yang 5 SKS mulai besok, terus kemudian perancangan pembelajaran mulai tanggal 29 sampai tanggal berapa tadi. Terus kemudian sebelum memasuki ping yang ketiga, Bapak Ibu akan dilihat kesiapan kompetensi Bapak Ibu untuk memasuki ping yang ketiga ini. Ini tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021, Bapak Ibu. Nah, kalau siap, lanjut. Kalau belum, masih diberikan kesempatan untuk tetap lanjut. Maksudnya akan disediakan waktu 3 hari seperti timeline tadi itu, Bapak Ibu. Nanti di angkatan keempat, nanti kita coba lihat lagi pada tanggal berapa tadi. Nah, yang hari ketiga itu dimaksudkan diberikan waktu pada Bapak Ibu jika dalam digarisbawahi jika ada yang belum mencapai kompetensi yang diinginkan untuk melangkah ke PPL. Nah, setelah selesai ini, kita akan berganti sistem, Bapak Ibu, tidak melalui LMS kembali. Nah, ini akan ada tersendiri sistemnya di UKM PPG karena semuanya di handle panitia nasional. Nah, setelah melewati ini, UKIN dan UP, Bapak Ibu akan berada pada posisi ini, yaitu guru profesional bersertifikat pendidik. Semoga semuanya berhasil. Nah, memasuki yang pertama. Ya Rabbal Alamin. Memasuki yang pertama di pendalaman materi yang 5 SKS tadi, Bapak Ibu diberikan waktu 13 hari ini, dan itu terbagi dalam 4 tahapan seperti ini. Yang pertama adalah menganalisis materi ajar berbasis masalah, dan besok akan diantar pertama, di hari pertama besok itu belum masuk analisis, jadi nanti akan ada orientasi kegiatan pembelajaran secara menyeluruh, Bapak Ibu. Dan kemudian pada hari kedua itu mulai analisis materi ajar berbasis masalah. Yang ini, analisis materi ajar berbasis masalah. Nah, tentu ini masing-masing 3 studi ini akan berbeda di hari pertama. Bagi teman-teman yang di PGSD nanti akan ketemu bahasa Indonesia, materi profesional modul 1 itu bahasa Indonesia. Akan tetapi di teman-teman matematika nanti di modul profesional 1 itu akan ketemu geometri. Untuk yang
Bahasa Indonesia sendiri, bidang studi bahasa Indonesia sendiri saya tidak hafal persis sebetulnya. Apalagi bahasa Inggris, nih. Apalagi di bahasa Inggris saya tidak hafal. Misalnya, ini saya coba sambil aja. Nah, kemudian di teman-teman di BK itu akan ada materi profesional 1, modul profesional 1 itu asesmen kebutuhan peserta didik dan sekolah. Itu pada hari kedua. Jadi kalau besok semuanya sama, semua bidang studi sama, yaitu orientasi kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu. Terus kemudian jika di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu modul profesional 1-nya itu English for Public Information. Tetapi di besok hari sama Bapak Ibu, yaitu orientasi kegiatan pembelajaran. Dan nanti akan secara detail disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator yang bertugas di hari pertama. Kemudian tahap berikutnya adalah menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, ini nanti akan menghabiskan waktu 2 hari. Terus kemudian baru memasuki modul pedagogik Bapak Ibu di 3 hari sebelum hari terakhir, yaitu hari ke-13 review dan refleksi. Apa saja sebetulnya yang hari pertama ngapain? Nah, ini seperti ini yang biru-biru saja Ibu, tapi ini nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Bapak Ibu fasilitator di bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Ini, dan kemudian Bapak Ibu akan kembali belajar LMS. Ya, sampai bagaimana Bapak Ibu harus mengunggah LK yang Bapak Ibu hasilkan ketika belajar mandiri, yaitu LK1, dan pastikan besok Bapak Ibu tidak terlambat seperti yang disampaikan oleh Pak Sakman tadi, karena besok itu paling lambat itu 2359, akan tetapi itu tidak diharapkan Bapak Ibu untuk mengunggah tagihan LK1 itu di pukul 23.59 WIB. Itu kalau di bagian timur sudah pukul 3, Bapak. Kemudian di hari kedua juga yang biru-biru ini, tapi khusus modul profesional 1 nanti Bapak Ibu, LK1, LK2 yang ini ya. Dan ini sebanyak 6 ya. Karena sampai pada hari ke-7 ini kegiatannya sama Ibu Bapak. Nih. Jadi kalau hari kedua itu modul bidang studi 1, artinya modul profesional 1, itu kegiatannya berulang. Bapak yang ini yang biru itu. Terus kemudian berakhir pada hari ke-7, modul 6, Bapak Ibu, modul profesional 6. Nah, tadi pada tahap berikutnya yang menyusun materi ajar berbasis masalah itu pada hari ke-8 dan 9. Dan ini Bapak Ibu diminta untuk menyusun materi ajar setara 1 KB dan disusun berdasarkan PBL. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, baru masuk pada analisis materi ajar berbasis masalah dari modul pedagogik yang dibuat kegiatannya 1, 2, 3 ini, Ibu Bapak. Jadi melakukan review, klarifikasi, konfirmasi, dan hasil belajar mandiri modul pedagogik. Ini artinya modul 1 sampai 4. Terus kemudian identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik pelajaran di kelas berdasar pengalaman mahasiswa ketika menjadi guru. Terus kemudian identifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi ini bahan 1, 2, 3 ini modul 1 sampai 4. Terus baru pada hari ke-13
review dan refleksi. Ini di pendalaman materi. Apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan di pendalaman materi itu ada 1, 2, 3, 4 tadi secara teknis di LMS sudah disampaikan. Jadi pada hari pertama besok akan diingatkan Bapak Ibu untuk segera mengupload sebanyak 6 LK bagian Bapak Ibu. Baru memasuki modul 1, 2, sampai 6. Itu mulai modul profesional 1, itu sumatif, modul profesional 3, dan seterusnya sampai 6, ditambah nanti meskipun modulnya ada 4, tapi Bapak Ibu di pedagogik itu 1 set tes sumatif. Jadi ada 7 tes sumatif, yang 6 itu dari modul profesional, dan yang 1 dari modul pedagogik yang terdiri dari 4 modul. Terus kemudian tagihan berikutnya yang selama 2 hari di hari ke-8 dan 9 tadi, Bapak Ibu diminta untuk menyusun materi ajar secara 1 KB dengan format seperti modul. Ya, nanti di suplemen-suplemen Bapak Ibu bisa mencari referensi lain di kanal-kanal informasi yang tersedia. Dan terutama yang disampaikan oleh pengembang modul. Cari informasi, referensi yang disampaikan oleh pengembang modul dari tim pusat. Terus kemudian ini tadi yang LK tadi, LK1 itu terdiri dari 6 set, tentu nanti modul 1 apa. Setiap modul itu KB-nya ada 4, ya berarti kegiatan yang mana yang menurut Bapak Ibu itu ada materi yang sulit dipahami. Ada terjadi miskonsepsi dan sebagainya, dan kemudian Bapak Ibu diminta untuk ini daftar peta konsep istilah yang Bapak Ibu merasa itu urgen untuk Bapak Ibu sampaikan di LK1. Nah, LK2-nya itu untuk setiap modul profesional nanti akan sama. Nah, ini di modul 1 profesional ini aspek yang harus Bapak Ibu lihat, refleksinya hampir sama sebetulnya materi yang sulit, terus kemudian adanya miskonsepsi, terus kemudian hambatan, terus kemudian hal-hal yang dilakukan untuk sukses pembelajaran di modul berikutnya berdasarkan pengalaman pembelajaran pada modul pertama. Itu berarti seperti apa di modul nanti berikutnya dan seterusnya. Bapak Ibu memberikan respon di sini atau jawaban di kolom berikutnya. Terus kemudian memasuki mata kuliah yang kedua, yaitu perancangan pembelajaran yang bobotnya 3 SKS, akan tetapi dihabiskan dalam waktu yang lebih lama, 14 hari. Ini ada 5 tahapan. Termasuk di dalamnya ada peer teaching Bapak Ibu di perancangan pembelajaran ini. Dan nanti pada 3 hari pertama nanti akan saya sampaikan di sini aja. Jadi nanti di hari pertama, pada hari kedua, dan seterusnya. Di 3 hari pertama ini Bapak Ibu diminta untuk identifikasi masalah dan rencana aksi yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ini. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, karena ada 3 set dokumen, Bapak Ibu nanti diberikan waktu 3 hari itu untuk mengidentifikasi masalah dan rencana aksi itu dalam 3 kasus juga. Terus kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dokumen 3 set berdasarkan 3 kasus yang telah Bapak Ibu identifikasi ini. Kemudian salah satu dari dokumen ini dipraktekkan di peer teaching, Bapak Ibu, dalam waktu 2 hari. Terus kemudian ada refleksi kegiatan pembelajaran ini, terus kemudian ada rencana tindak lanjut yang dibagi dalam
14 hari kegiatan perancangan pembelajaran. Nah, jadi ini tadi hari pertama identifikasi masalah dan rencana aksi, hari kedua juga begitu, Ibu. Ya, ini hari ketiga ya juga itu. Jadi ketika pada hari pertama nanti Bapak Ibu usahakan ada satu kasus yang sudah dihasilkan. Pada hari kedua kasus 2 berhasil. Pada hari ketiga kasus yang ketiga. Seperti itu. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu pada hari pertama sudah menemukan 3 kasus, tidak apa-apa. Nanti kemudian Bapak Ibu pada hari kedua untuk kembali lihat apakah sudah tepat apa belum, begitu juga pada hari ketiga. Nah, mulai hari keempat dan kelima, hasil identifikasi kasus pertama, Bapak Ibu kemudian susun menjadi dokumen rancangan pembelajaran 1. Kalau didasarkan pada dokumen apa tadi? Identifikasi masalah kasus 1 tadi. Nah, kegiatan ini berulang di 6789 Bapak Ibu. Nah, ketika 45 Bapak Ibu menyusun dokumen rancangan pembelajaran 1. Pada 2 ya berarti dokumen 2, yang ketiga dokumen 3. Dan itu diberikan waktu untuk setiap dokumen itu 2 hari dan nanti akan berakhir pada hari ke-9 kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu akan pair teaching. Ini pair teaching selama 2 hari. Nanti kalau Bapak Ibu di hari ke-10 ini mulai didampingi oleh Bapak Ibu guru pamong, yang sebelumnya belum, Bapak Ibu nanti akan didampingi berdua ketika pair teaching dengan satu fasilitator dosen dan guru pamong, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada hari ke-12 ini refleksi seperti di tahapan yang dalam bentuk grafis tadi. Terus kemudian pada 13-14 ini rencana tindak lanjut. Nah, tagihannya apa? Sama seperti di pendalaman materi tadi, tetapi ada 1 lebih karena di pendalaman materi 4, sekarang ada 5. Salah satunya Bapak Ibu itu adalah video hasil rekaman pair teaching. Nah, rekaman pair teaching itu nanti Bapak Ibu ketika pair teaching itu direkam oleh Bapak Ibu fasilitator, kecuali Bapak Ibu memiliki teknologi sendiri untuk bisa merekam dari luar. Nah, itu diperbolehkan. Nah, nanti kalau tidak, Bapak Ibu akan diberikan akses untuk memotong atau melihat video hasil rekaman dari Bapak Ibu fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu ketika pair teaching ini. Nah, nanti akan dibuka dan kemudian dipotong pada saat Bapak Ibu pair, terus kemudian diedit dan waktu editingnya nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu oleh fasilitator. Nah, kemudian tagihan berkas. Nah, ini video, ini berkasnya itu sekali lagi dokumen rancangan pembelajaran sebanyak 3 sheet. 3 sheet ini masing-masing Bapak Ibu berisi rencana kegiatan, itu yang biasa kita sebut sebagai RPP, terus kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kembali ini nanti. Nah, ini LK2-nya, ini yang digunakan untuk hari pertama, kedua, dan ketiga tadi di rancangan pembelajaran seperti ini berdasarkan LK21, Bapak Ibu. Ini format identifikasi, jadi tinggal isi-isi. Terus kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengobservasi ketika temannya melaksanakan pair teaching, dan di LMS sudah ada penjelasan. Nanti Bapak Ibu juga
bisa mempelajarinya, bisa klik itu. Tapi Bapak Ibu barangkali belum bisa melangkah ke sini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sakman. Kalau Bapak Ibu kunjung menyelesaikan tugas, Bapak Ibu tidak bisa membuka pelajaran berikutnya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak lambat mengunggah tugas. Apa yang diobservasi di peer teaching itu kegiatan pendahuluan temannya, kegiatan inti yang dilaksanakan oleh temannya sudah sesuai atau belum. Bapak Ibu harus memberikan catatan-catatan demi majunya sama-sama. Ya, demi baiknya juga sama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah baik, Bapak Ibu yang lain tidak bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Biasanya kalau kita tidak bisa melihat kekurangan kita, mungkin teman-teman yang lain bisa, oh Bapak tadi belum melakukan ini, sampaikan. Jadi tidak ada yang perlu disungkan-sungkani kalau bahasa Perancisnya. Terus kemudian Bapak Ibu akan juga mengisi ini di LMS nanti, menjawab 8 pertanyaan ini, kegiatan refleksi yang tadi di hari ke-12. Terus kemudian tadi, setelah selesai, di kegiatan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu sebelum memasuki tahap PPL, Bapak Ibu akan melewati uji komprehensif, tadi yang kami sampaikan untuk melihat kesiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan PPL. Nah, materi uji di komprehensif itu sesuai dengan format penilaian yang ada di LMS Bapak Ibu, yaitu apa? Ini, materi bidang studi esensial, material, materi yang mendukung HOT, materi pedagogik, dan pemanfaatan teknologi. Jadi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran terpadu TIPEK, tentu akan dilihat. Dan itu format penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Kapan nanti Bapak Ibu fasilitator untuk memberikan nilai, tentu Bapak Ibu memenuhi kriteria atau rubrik yang ditentukan. Kalau sangat baik, tentu Bapak Ibu akan diberikan skor 5. Dan kalau yang satu tidak diharapkan. Jadi Bapak Ibu berusaha untuk yang 5 saja. Terus kemudian PPL 31 hari Bapak Ibu. Nah ini tentu Bapak Ibu dilihat nanti setiap 10 hari Bapak Ibu ya. Jadi nanti 10 hari PPL 1 nanti. Jadi di hari pertama itu setiap 10 hari begini ini Bapak Ibu kegiatannya. Setiap 10 hari kegiatannya seperti ini. Jadi setelah lulus komprehensif Bapak Ibu memasuki 10 hari pertama itu yang disebut sebagai praktek pembelajaran 1. Nah, itu di hari pertama itu akan ada vikon, hari kedua dan 3 itu baru praktek pembelajaran. Jadi tidak bisa digeser-geser, saya prakteknya nanti hari keempat saja, misalnya kayak itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, jadi ini persiapannya, dan ini di hari pertama Bapak Ibu akan bersama dosen dan guru pamong. Nah ini kembali Bapak Ibu akan bersama dosen pembimbing PPL dan guru pamong di kelompok Bapak Ibu. Terus kemudian pada hari kedua dan ketiga, setelah preparasi tadi, Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran di hari kedua dan ketiga. Apa berikutnya? Di hari keempat, ini mengisi jurnal, terus kemudian hari kelima, 6, editing, dan mengedit praktek video praktek pembelajarannya itu maksimal dalam durasi 15 menit. Pastikan Bapak Ibu bagus suaranya, audionya, terus kemudian gambarnya tidak goyang, misalnya seperti itu. Ya, nanti akan dijelaskan secara rinci di orientasi kegiatan pembelajaran. Dan ketika
hari pertama itu tadi di PPL. Hari ke-7 konfirmasi kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong, apakah Bapak Ibu sudah mengunggah dengan lengkap dan bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Artinya nanti ketika Bapak Ibu mengupload link, apakah linknya sudah dibuka aksesnya sehingga bisa dilihat apa belum. Makanya Bapak Ibu diminta untuk konfirmasi kepada dosen dan guru pamong, apakah tugas saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian di hari ke-8 Bapak Ibu akan ada Vikon lagi, Vikon penutupan 10 hari pertama. Nah, di 10 hari pertama ini memang ada kegiatan ya perbaikan seluruh rangkaian kegiatan yang ada di hari pertama, terutama di hasil editing videonya, terus kemudian berkasnya, proses satunya. Mohon maaf, Bapak Ibu, nggih, Pak Wade, Pak Rindu, nggih. Kurang tahu, Bu Romi mengirimnya seperti itu, Pak. Oke, karena katanya yang lain nggak bersedia, Pak Nario nggak bersedia sebetulnya. Kak masalah IT, nggih. Kurang tahu juga. Katanya nggak ada itu sama seperti itu. Oh, katanya enggak. Belum bersedia, nggih. Nggih, Pak Rika. Mohon maaf Bapak Ibu di Pak Wadek 1, jadi saya stop sebentar. Nah, kemudian di hari ke-8 itu tadi melalui Vikon Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh difasilitasi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing PPL dan guru pamong. Terus kemudian pada hari ke-9 ini Bapak Ibu membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus, terus kemudian unggah lagi daftar penyelesaian ini di LMS. Tentu ini terkait dengan praktek pembelajaran 1. Nah, pada hari ke-10 Bapak Ibu Vikon kembali bersama guru pamong, bersama dosen pembimbing PPL dan guru pamong, dimaksudkan untuk sekalian mempersiapkan hari pertama pada 10 hari kedua, praktek pembelajaran kedua. Nah ini di hari ke-10. Ya, terus kemudian kegiatan ini berulang, tadi ini namanya hari pertama pada 10 hari kedua. Nanti pada 21 itu 10 hari pada hari ketiga, 10 hari ketiga. Nah, kemudian ditambah 1 hari nanti Bapak Ibu yang kegiatannya adalah membuat laporan singkat dari praktek pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Tetapi ini berbeda dengan PTK Bapak Ibu karena dokumen 1, 2, 3 itu boleh tidak berkaitan sama sekali. Terus kemudian tagihannya ini tadi sudah disampaikan sekalian. Jadi LK sebanyak 7, pelaksanaan praktek pembelajaran 3 kali, video praktek mengajar sebanyak 3 kali. Nah ini, dan LK-nya ini Bapak Ibu 7 itu. Nih ada 31, 33, 35 yang ganjil-ganjil. Nanti berikutnya ada LK yang genap-genap, yang ini. Tadi yang ada penyelesaian kasus tadi itu. Kendala, ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, kasusnya apa, nanti yang digenap itu kasus yang ditemukan apa, faktor penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Baru yang ke-7, karena tadi ada 7 LK, inilah format laporan singkat Bapak Ibu.
di 3.7. Nah, kemudian tadi ini yang terakhir Bapak Ibu. Di outline tadi yang ke-9 adalah yang terakhir yaitu UKM PPG. Di UKM PPG ini kalau di timeline tadi disampaikan 4 hari dan itu terdiri dari uji kinerja pembelajaran dalam bentuk video praktek pembelajaran dan ini waktunya ditentukan Bapak Ibu. Begitu juga portofolionya mengunggahnya kapan, ini prakteknya kapan, itu sudah ditentukan tanggalnya hanya dalam waktu 1 hari praktek, portofolionya diunggah dalam waktu 2 hari kalau nanti akan ada di bagian bawah kalau tidak salah. Dan jangan sampai keliru Bapak Ibu, kalau keliru panitia lokal itu tidak bisa membetulkan sistemnya, mohon maaf kok membetulkan, membuka kembali sistem untuk kembali Bapak Ibu unggah. Jadi pastikan tidak salah ketika mengunggah karena ada ruangnya tersendiri. Jadi yang uji kinerja pembelajaran akan ada 2 ruang. 2 ruang itu ada berkas RPP dan kemudian ada video praktek pembelajaran. Jangan dijadikan satu, pastikan itu. Terus kemudian ada ruang tersendiri di portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur misalnya di video saja, tapi di ruang video juga Bapak Ibu ngupload berkas, nah itu di ruang berkas itu tidak akan muncul penilaian Bapak Ibu, format penilaian tidak muncul. Sebetulnya ini nanti akan dijelaskan ketika UKM PPG, tapi ini nanti ini termasuk tahapan. Jadi kami sampaikan secara umum seperti itu. Terus kemudian nanti di UKM PPG itu yang terakhir itu adalah UP. Dan ini dijadwalkan hanya 2 hari. Nah, itu Bapak Ibu yang